warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memberikan sedikit nasihat, tidaklah sempurna segala sesuatu itu kalau tidak diawali dengan pembacaan sholawat Nabi Muhammad sesuai dengan satu ayat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sesungguhnya Allah bersama malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang mengaku dirinya beriman, orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan diserukan oleh Allah Ta'ala, shollu, untuk membaca salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.
akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Tola al-badru alaina min saniyatil wala
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir samii'ul 'alim. A'udzu billahi samii'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa tatammi shalihat wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad salli ala sayyidina Muhammad wa asrafi ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa habibi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa qudwatuna ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha qulub wa tantaliq biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Wa qaluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanat falahu asyrun amsalihha. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bakaratu wasail walau kana ala farashin. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji, dengan memuliakan, dengan meninggikan, dengan mengesahkan, dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, tamjid, semuanya itu tidak lain dan bukan karena kita memuji kepada Allahu Jalla wa Jalla, yang mana kita semuanya wajib untuk memuliakan dan memuji kepada Allah, dan tidak bisa dilepaskan atau ditinggalkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hubun Nabi Muhammad walil mahabbatin Nabi Muhammad, yang mana bulan ini masih masuk di dalam bulan Syawal. Tidaklah mengherankan bagi kita, bulan Syawal adalah bulan yang memelihara manusia dengan kesempurnaan puasa-puasa di dalam bulan Ramadan. Maka disebutkan dalam satu ayat, barang siapa yang datang mengerjakan kebaikan, maka baginya mendapatkan 10 kali balasan yang sama. Maka puasa yang 30 hari itu dinilai oleh Allah Ta'ala mendapat 300 pahala puasa. Begitu pula kita mengerjakan puasa Syawal 6 hari, maka menjadi 60 hari, genaplah hari 1 tahun, yaitu 360 hari. Maka orang yang berpuasa di dalam bulan Syawal mendapatkan pahala 1 tahun di dalam puasa. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, maka hikmah dilipatkannya kebaikan umat itu ada 3 faktor. Yang pertama, umurnya umat yang dahulu itu panjang-panjang,
badannya panjang, badannya besar dan tinggi-tinggi, dan ketaatan mereka pun lebih-lebih. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umur 50 sampai 100 tahun. Kalau ada yang lebih dari 63, kelak mereka mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Umur 50, 55, ingatan berkurang, mata kabur, pipi kendur, gigi gugur, iman luntur. Naudzubillahi min. Di situ letaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini di atas umat-umat yang dahulu. Umur yang sudah sedikit, taatnya sedikit. Dan kelebihan umat Nabi kita Muhammad SAW, walaupun umurnya pendek, badannya pendek, tubuhnya kurus. Kalau dulu umat dulu besarnya itu 100 meter, 90 meter. Jadi kalau umpamanya menggendong umatnya Nabi Muhammad itu 100 meter, dirangkul gini toh, habis. Karena memang dibuat demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umurnya panjang. Kita mau ditinggikan sedikit, keluarnya uban. Bukan badannya tambah tinggi, tapi ubannya yang begitu mau ditinggikan lagi, badannya yang keluar, giginya hancur, artinya gugur. Tetapi umat-umat Nabi Muhammad SAW dilipat gandakan, yang tadi berbuat satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan, dan diberikan juga Lailatul Qadar supaya ketaatan mereka itu bisa lebih banyak daripada umat-umat yang dahulu. Maka ada satu riwayat dan peristiwa di mana ada seorang wali Allah itu berdoa, "Ya Allah, turunkan dan berikan aku Lailatul Qadar." Maka riwayat itu dicari oleh manusia semua Lailatul Qadar. Peristiwanya sebelum terjadi Lailatul Qadar itu, ada seorang raja yang beribadah satu hari satu malam itu 1000 rakaat. Kalau kita sholat 1000 rakaat itu mungkin tapi mungkin itu ya bisa tahun depan, bisa mau mati, mungkin, insya niat saja gak ada kok mungkin. Ada yang namanya raja ini mempunyai anak 1000. Masuk akal tadi ya? Orang dulu itu punya anak sampai 1000 ya. Sekarang punya anak 2 ya. Anak 2, anaknya rondol lagi yang bingung. Masya ini 1000, bagaimana cara memberi makan, dan bagaimana cara dia menghidupkan, bagaimana cara mendidik.
Pada saat itu, ya Allah berikan aku kebaikan itu 1000 bulan. Semua anak 1000 ini soleh, dan semuanya itu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari anak itu diambil oleh Allah, mati. Satu mati. Jadi setiap bulan anak yang 1000 tadi setiap bulan sekali mati. Tinggal 999. Ya Allah, Engkau telah mengambil anakku yang kami cintai, sedangkan aku memohon kepadamu ya Allah, ibadahku ini jadikanlah agar aku mendapatkan apa yang bulan dimuliakan itu, Lailatul Qadar. Allah tebusan. Engkau bahagia karena anakmu, atau kau bahagia dengan mendapatkan 1000 bulan? Ya, setiap bulan itu diambil, mati lagi. Ini apa-apa sampai akhir yang terakhir, yang namanya anak tadi diambil, habis, digantikan oleh Allah Ta'ala. Itulah berkat doa dari seorang raja, seorang aulia, yang mana berdoa. Kalau sekarang itu disebut zaman Nabi Bani Israel. Wali dulu itu sebenarnya nabi-nabi Bani Israel. Ikhlas. Orang dulu itu Masya Allah, ya, gak makan satu hari ikhlas, gak punya duit ikhlas, pegatan ikhlas, anaknya mati ikhlas, ya, dikasih sakit gak mau sembuh ikhlas. Kita dikasih pusing sedikit, panas sedikit, sudah bingung cari paramek. Ya, betul atau tidak? Mules sedikit udah bingung cari dokter, ya. Punya utang sedikit sudah bingung muter-muter cari jalan, padahal jalannya itu tetap sama. Yang namanya berdatang dari dulu ya begitu. Akhirnya ketahuilah, inilah sebagai simbolis, sebagai hikayat, kelak siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti mendapatkan kebaikan-kebaikan kamu, yaitu saat dimana anakmu yang kami masukkan 1000 itu dalam surga, karena engkau mendapatkan 1000 bulan, aku gantikan Lailatul Qadar. 1000 anaknya soleh-solehah, lu rumah sawah ngeli total. Kamu dikasih anak 2 itu sudah repot. Hada kulluhum insanu, hada insanul kabad. Semua manusia ini dihidupkan oleh Allah, dijadikan itu serba repot. Nggak kawin repot, masa punya istri repot, nggak punya anak repot, nggak kerja repot, kerja juga repot. Masa ini manusia? Jadi manusia ini menyenangi repot. Paham ya? Ini yang ngaji sudah repot, bagaimana yang nggak ngaji? Tambah cepot. Masya Allah. Kalau kamu ingin tahu, ini untuk makan besok nggak ada, rumah nggak punya, sepeda motor nggak punya, ya, kerjaan nggak punya, semua nggak punya, untuk makan besok nggak ada. Coba kamu tanya, mau nggak kamu mati? Takut. Yang nggak punya apa-apa ini kalau mau mati juga takut. Apalagi yang mau kawin, tambah. Karena
Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Keluar bukan anak yang soleh, anak solider. Repot. Betul tadinya. Saya kepingin minta anaknya laki-laki, keluar perempuan. Karena yang perempuan minta laki, yang perempuan minta perempuan, yang laki harus minta laki, yang keluar banci. Masya, makanya harus kerjasama yang baik, jangan otot-ototan. Yang keluar dua ini disebabkan yang perempuan kepingin perempuan, yang laki kepingin laki. Akhirnya anaknya, hai mas gangguin gua dong. Yang salah lakinya atau perempuan? Bayi itu tergantung kedua pribadian daripada orang tua. Kalau perempuan jadi orang yang salehah, kita perlu bangga. Kalau yang laki jadi orang saleh, kita bangga. Betul? Ya Allah, banyak orang ganteng, sehat badannya, ya. Begitu saat mau menikah, kata mertua calonnya, kerja apa nak? Saya insinyur. Ngerti? Saya adalah orang yang bekerja. Di mana? Saya punya PT di Santisin. Di mana itu? Dekat Kalimil. Artinya apa? Ngerti? PT tipu sana tipu sini. Di Santisin. Akhirnya mertuanya ketun, ya Allah, pakaiannya nyewo, motornya nyewo, sepeda motor nyewo, ya. Tapi kadung metu sing anak apa? Pedakilan. Mau pegatan repot, lo repot lagi. Diterus no sempot, repot lagi. Mudah-mudahan yang sudah pengalaman cerai ini dapat yang luar biasa. Ya. Kata Habib tadi ada datang tadi ketawa sore-sore sama saya, sama orang Brunei tadi datang cerita di surga itu semua bidadari itu perawan. Masa perawan? Sesudah pengantin diarak-arak itu sudah kumpul, sudah dikumpulin lagi, perawan lagi. Masa Allah. Makanya kalau kamu di dunia ini, hidup ini rondo saja. Karena besok dapat perawan. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada janda-janda lagi, kecuali sudah ada yang menanggung hidup. Amin, amin. Janda yang mana? Maka ketaatan itu tadi 1000 dari raja yang mulia, 1000 sehingga meninggal semuanya itu Allah gantikan Lailatul Qadar. Itulah kebaikan dari semua anak-anak 1000 tadi, semua diletakkan dan dimasukkan surga oleh Allah. Genap 1000 bulan. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Pernah satu riwayat Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabb, sungguh aku telah menemukan sebuah kitab di kitab Taurat, yang mana satu umat yang kebaikannya itu dicatat 10 kali,
dan kejelekannya hanya satu kali, sepadan saja. Satu kejahatan dibalas satu kebaikan dibalas 10. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, jadikanlah aku seperti mereka untuk menjadikan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Lah kamu ini sudah gak minta, ya begitu lepas lahir keluar dari rahim sudah umat Nabi Muhammad SAW. Lah kok mokong? Diajak ngaji nawar, ya dijak duduk ngantuk, dijak maca selawat ngono-ngono tok. Sekarang saya tanya, mana yang gak ngono-ngono tok itu mana? Rawon tuh mulai zaman orangnya sudah mati yang jualan rawon, ya gitu-gitu tok. Tidur ya gitu-gitu tok. Kumpul istri ya gitu-gitu tok. Lah gitu-gitu tok. Kok kamu nggak mau jalani? Sembahyang maghrib dulu ya 3 rakaat, betul anda? Besok lagi ya gitu-gitu tok, betul? Nah, ngaji juga begitu. Ya Nabi salam alaika zamannya Habib yang tua-tua wali-wali itu ya tetap begitu, mahal qiyam ya begitu-begitu. Apakah yang gitu-gitu tok ditinggal? Sampan makan jangan bening itu gitu-gitu tok apa enggak? Ya makan lagi ya. Nah, mudah-mudahan itu yang namanya rutinitas itu memang begitu memang yang harus dijalankan orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa dijawab oleh Allah Ta'ala, hai Musa, mereka adalah umat Muhammad yang akan datang di akhir zaman, yang mana kebaikan itu dibalas 10 kali. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Dari mana percaya? Kan katanya, iya, katanya. Nah, di sini harus dirasakan betul iman itu. Jadi kalau berzikir itu ruhania, membaca salawat itu rohania. Jadi jangan asal kita ngomong la ilaha illallah. Jadi pada baju la ilaha itu kosong, sepi, tidak ada yang lain, tidak ingat yang lain, keluar dari dada yang dalam ini sesak illallah. Jadi jangan aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kok lu pacaran Masya dilantik huduril qalb, menghadirkan hati. Begitu baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirasa benar-benar ada Rasulullah itu menerima salam seakan-akan demikian ya. Jangan kayak iki jogetnya sallallahu ala dangdut ya. Dirasakan betul itu muji sama Rasulullah, maka bercucurlah air mata karena mengingat Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tingkatan beberapa di surga itu bisa diharapkan dengan ketaatan yang bersih, yaitu ikhlas. Dan ketaatan umat yang sekarang ini sudah banyak berkurang, sudah kurang ikhlasnya, padahal Allah Ta'ala melipat gandakan fadilahnya dan kedermawanannya.
agar supaya kekurangan taatnya umat sekarang ini bisa sempurna disebabkan dengan lipat gandanya pahala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya walaupun gak khusyuk ditutupi dengan kebaikan yang 10 kebaikan. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dilipat gandakan. Sesungguhnya para musuh itu besok di hari kiamat akan menggantungkan diri kepada para lawannya dan banyak merebut amal perbuatannya, maka yang tinggal ialah kelipat gandaannya. Berkata musuh, "Ku berikanlah kelipat gandaan itu kepadaku." Maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pahala yang kami lipat gandakan itu bukan dari perbuatannya, melainkan kelipat gandaan itu semata-mata berkat dari rahmatku dan kasih sayang. Jadi orang ibadah itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, ya. Sedangkan saya tidak akan mencabut rahmatku itu daripadanya. Bahkan engkau hanya aku beri amal perbuatannya. Maka untuk itulah masuk di dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam satu hikayat, dalam satu peristiwa di mana Abdullah bin Al-Mubarak berkata, pada satu tahun saya menunaikan ibadah haji, dan ketika saya berada di Hijr Ismail, saya tertidur di situ. Maka saya bermimpi saat itu melihat Rasulullah SAW. Maka Abdullah Mubarak bersabda, apabila engkau pulang, Nabi bersabda, apabila engkau pulang ke Baghdad, masuklah ke daerah ini dan carilah nama Bahramal Majusi, yaitu pimpinan orang Majusi, pendetanya. Sampaikan salam saya kepadanya dan katakan kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ridho dan rela kepadanya. Masa bingung Ibnu Barak, pendetanya Majusi yang namanya Bahramal ini, ya, Ibnu Abdullah Mubarak disuruh nyampaikan salam. Masuk akal atau tidak? Maka Ibnu Mubarak tidak berani membantah sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Sambil berkata, ini adalah impian setan. Walaupun kamu seperti itu ya, kalau kamu dimimpi, tolong kamu gereja itu sampaikan salam. Tentu kamu mengatakan itu mimpi setan. Maka Ibnu Abdullah Mubarak mengambil air wudhu dan bertawaf kembali di Ka'bah. Kemudian sesudah tawaf, Abdullah bin Al-Mubarak ini tertidur lagi di serambi Ka'bah. Mimpi lagi, mimpi carilah di Baghdad orang yang bernama Bahramal Majusi. Sampaikan salam saya kepadanya dan katakan kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah rela dan ikhlas kepadamu. Sampai 3 kali berturut-turut mimpinya ini kepada Abdullah Mubarak.
Ini semua diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya Abdullah Mubarak. Kemudian terpaksa dan berat Abdul Mubarak ini mencari rumah Bahram al-Majusi ini, dan ketika ditemui ternyata orang yang bernama Bahram itu sudah tua dan sudah lanjut usia umurnya. Kemudian Ibnu Abdullah Mubarak bertanya, apakah engkau yang bernama Bahram al-Majusi? Dijawab, iya. Baru saja saya meminjamkan orang kepadanya, beberapa orang ini, dan ini adalah yang lebih baik bagi saya. Abdullah Mubarak berkata, ini hukumnya haram menurut Nabi Muhammad SAW. Dan saya katakan, apakah engkau mempunyai yang lebih baik selain yang kami jalankan? Kata orang Majusi ini. Akhirnya dia menjawab, iya, saya mempunyai 4 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Kemudian yang perempuan, anak saya perempuan itu saya kawinkan dengan mereka yang laki-laki, saudaranya. Abdullah Mubarak menjawab, itu haram hukumnya karena satu darah. Dan kata saya, apakah engkau mempunyai perbuatan yang lebih baik lagi selain yang kamu kerjakan? Kata orang Majusi, ya, saya telah menyelenggarakan walimah untuk orang-orang Majusi sewaktu saya mengawinkan anak-anak perempuan saya dengan anak laki-laki saya. Abdul Mubarak juga mengatakan itu juga hukumnya haram. Apakah ada perbuatan yang selain itu? Diingat-ingat sama orang Majusi, dijawab, saya mempunyai anak perempuan yang paling cantik dan saya belum pernah menjumpai dibandingannya, karena saya takut itu anak cantik saya itu dikasih orang lain, saya kawin sendiri, kata orang Majusi. Masya Allah, eman. Dan saya menyelenggarakan satu walimah untuk orang-orang Majusi pada malam itu, serta dihadiri oleh mereka lebih dari 1000 orang. Abdullah bin Mubarak mengatakan itu juga haram, hukumnya haram. Kalau gitu apa yang kau punya perbuatan itu selain itu? Maka semua ini ditanya sama Abdul Mubarak, sampai kenapa Rasulullah SAW ini mengucapkan salam kepada orang Majusi. Masya. Pada satu malam saya telah menggauli anak perempuanku sendiri di atas dipan atau ranjang. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan muslimah dari pemeluk agama sambil menyalakan lampu saya, dan saya pun menyalakan lampu kamar. Maka dia keluar dan saya mengintip, segera memadamkan lampu agar tidak diketahui oleh wanita muslimah itu. Kemudian dia masuk lagi dan saya menyalakan lampu kamar, dan dia pun keluar dan saya memadamkan lampu kamar itu. Kata orang Majusi, mungkin ini mata-mata pencuri. Waktu dia keluar, saya mengikutinya dari belakang. Kemudian dia masuk ke rumahnya dan saya melihat dia mempunyai anak perempuan sebanyak 4 orang. Ketika dia masuk, orang Majusi ini ke dalam rumah perempuan muslimah tadi, anak-anak dari kaum muslimah tadi menyambut dengan satu kalimat, wahai ibunda, apakah ibu telah datang dengan membawa makanan untuk kami
karena kami sudah tidak kuat lagi karena lapar, dan kami sudah tidak tahan lagi untuk menanggung penderitaan kelaparan itu. Kemudian orang wanita itu, ibu mereka mencucurkan air matanya sambil berkata kepada mereka, saya telah malu dengan Rabbku untuk minta sesuatu kepada seseorang selain kepada Dia Allah. Tawakalnya seorang ibunda yang mempunyai anak ini menahan. Apalagi aku minta kepada musuhnya Allah, yaitu orang Majusi. Begitu melihat Bahram Majusi ini mendengar kalimat kata-kata ibunda yang sedih tadi, maka dia lari menuju ke rumahnya untuk mengambil baki atau talam diisi dengan segala macam makanan sama orang-orang Majusi tersebut, sama Bahram. Dengan membawa talam tadi dan diberikan kepada ibu yang mempunyai 4 anak yang belum makan tersebut. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak rahmatullahi alaih, ini adalah yang dicintai oleh Allah, dan inilah yang baik perbuatanmu bagi Allah dan untuk bagimu. Dan bagimu kamu mendapatkan berita gembira, dan saya telah memberikan berita gembira itu kepadanya, yaitu menyampaikan salamnya Nabi Muhammad SAW. Mendengar demikian, terkejut yang namanya Al-Majusi. Apakah pantas yang namanya seorang Bahram ini, Al-Majusi, mendapat salam Nabi kita Muhammad SAW? Tapi karena ikhlas dia memberi makan, minum kepada orang-orang yang kelaparan. Yaitu dalam satu ayat disebutkan, wa masaila fala tanhar, dan jangan kau biarkan mereka di dalam kelaparan. Maka Bahram Al-Majusi tanpa berpikir dan senang dan gembira dengan perbuatan-perbuatan dilakukan yang hanya sedikit itu, maka dibukakan oleh Allah Ta'ala hatinya dan jiwanya, kemudian menyebut tauhid, menyebut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Pada saat itu, setelah membaca syahadat, Bahram Al-Majusi jatuh tersungkur mati. Allahu Akbar. Karena keikhlasannya kepada Allah Ta'ala. Maka tidak lama Abdul Mubarak itu memandikan dan mengkafaninya sampai menyolati Bahram Al-Majusi. Hanya satu perbuatan, dia hanya memberi makan satu kali, tertutup dosanya dari semua 4 perkara yang diperbuatnya. Yang pertama, dia menyekutukan Allah Ta'ala karena dia tidak mengetahui, karena agama lain. Yang kedua, dia mengawinkan anak laki-lakinya. Yang ketiga lagi, dia makan dengan makanan yang haram. Yang keempat adalah dia mengawini anak putrinya sendiri. Kesalahan 4 itu hanya memberi makan 4 orang yang saat itu kelaparan. Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosanya, karena setiap kebaikan Allah Ta'ala membalas 10 kali lipat gandanya, dan sampai diakhirkan dengan husnul khotimah.
Maka Abdullah Al-Mubarak berkata, hai para hamba Allah, pergunakanlah sifat dermawan itu terhadap makhluk Allah, karena sesungguhnya dia Allah itu yang merubah para musuh menjadi teman-teman yang bercinta kasih, dan bagi Allah itu kerajaan di bumi dan di langit. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dengan hak keistimewaan asma-asma'nya yang maha agung, yang menguasai aras, pengaruhnya, dan dengan sebab kemuliaan daripada Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa qala Nabi Muhammad SAW, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi athrati amsalha ila sab'i mi'atin dhi'fin wa kullu syai'atin ya'maluha tuktabu bi misliha hatta yalqallahu azza wa jalla. Apabila seseorang dari antara kamu telah membaguskan Islamnya, memeluk Islam dengan bagus, maka tiap-tiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat dengan 10 balasan yang sepadan sampai 700 lipat ganda. Dan tiap-tiap kejahatan yang dia lakukan akan dicatat hanya dengan 1 balasan yang sepadan, sehingga dia berjumpa dengan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Amin. Itulah pedoman dari orang-orang tadi, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Ta'ala, maka diletakkan kepada Allah Ta'ala sifat-sifat pemurah. Allah Ta'ala telah memiliki akhlak itu 300 akhlak, tapi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah sifat sakha, yaitu pemurah. Dengan pemurah itu, apapun yang ada pada diri kita, semuanya itu kalau ketahui atau tidak diketahui bahwa itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan satu kebaikan yang kita jalankan untuk menutupi semua kejahatan dan keburukan diri kita, dan itu untuk menghapus semua dosa-dosa kita dan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita yang disengaja atau tidak sengaja, senantiasa kita tanamkan diri kita agar kita selalu mendawamkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Sahibul Tiba Abdurrahman Al-Jalil? Dengan istighfar, aku selalu mendawamkan istighfar. Dengan aku mendawamkan istighfar, maka terbukalah yang menghalangi aku, hijab-hijab itu, sehingga aku bertemu dengan Tuhanku. Untuk itulah yang tidak lain dan bukan satu hari 70 kali sampai 100 kali kita membaca istighfar dengan penuh sadar, penuh dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu adalah yang memberikan ampunan kepada kita. Ketahuilah Allah Ta'ala menciptakan daripada 8 surga, pintu-pintu surga itu tidak akan dibukakan oleh Allah Ta'ala, tidak akan dimasukkan. Yang sholat itu masuk surga itu bukan untuk puasa, bukan untuk sholat sunnah, bukan untuk yang lain dan sedekah, tapi itu khusus pintu surga yang 8 itu bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah satu riwayat Sayyidina Ibrahim Adham, seorang aulia kutub, Al-Gaus, Al-Imam, Al-Faqih, yang mana beliau waktu tawaf tengah malam di Ka'bah berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku, bentengilah aku, sehingga aku tidak berbuat dosa, agar aku tidak bermaksiat, agar aku tidak zalim, agar aku ini terlalu untuk menjaga semua kebaikan itu, karena engkau melindungi aku, sehingga aku pun sekecil apapun tidak akan berdosa kepadamu. Maka keluarlah suara itu dari dalam Ka'bah, wahai Ibrahim Adham, ketahuilah semua manusia seluruh alam ini berdoa agar tidak berbuat maksiat, agar tidak berbuat buruk, agar dia tidak berbuat dosa. Ketahuilah, jangankan engkau, kami program Nabi Adam sendiri
yang tidak mengetahuinya bahwa dosa kesalahan itu atas ketentuan qada dan qadarku, sehingga dia bisa turun ke bumi ini untuk hidup di alam semesta ini. Untuk itulah aku turunkan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah rahmatku, itulah maghfirahku, itulah kebaikanku. Kalau andai kata mereka tidak mengetahui, niscaya mereka tidak mengetahui itu rahmat dan maghfirahku. Untuk itu, maghfirahku itu untuk siapa? Pengampunanku untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Sesuai dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertaubatlah sesungguh-sungguhnya bertaubat kepada Allah, maka niscaya taubat itu sampai ke hadirat Allah, yang mana kata-kata tunggu itu perintah. Taibun Allah, dengan taubat kepada Allah, yang mana orang yang bertaubat. Manusia belum bertaubat, mau niat bertaubat, Allah Ta'ala yang kedudukannya di Arasy, yang bersemayam di aras, pada saat satu hamba ingin bertaubat kepada Allah, belum menjalankan taubat kepada Allah, itu Allah Ta'ala sudah turun di langit pertama, sudah menjemput kepada hambanya, sudah menunggu hambanya. Si hamba yang belum bertaubat, Allah Ta'ala sudah menjemputnya. Subhanallah. Begitu saat dia mengerjakan sholat taubat, dia membaca astaghfirullahaladzim, maka meluncurlah malaikat itu untuk mengambil kalimat istighfar untuk dibawa ke langit yang pertama, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka mengetahui hambaku ini bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya? Apakah hambaku mengetahui duduknya aku sudah mengampuni dosa-dosanya? Apakah tahu hambaku ini bahwa aku telah menjamin dirinya dan aku telah menyediakan 8 pintu surga yang khusus dimasuki orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.